Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh makna dan inspirasi. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita luar biasa yang menggugah hati dan membuka wawasan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan punya makna. Selamat menonton. Ribuan tahun sebelum dunia modern terbentuk, wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina sudah menjadi tanah yang subur dan strategis. Terletak di persimpangan tiga benua, Asia, Afrika, dan Eropa, tanah ini menjadi jalur perdagangan penting. Berbagai bangsa datang dan menetap, membentuk peradaban awal. Orang-orang pertama yang tinggal di sana hidup dari bertani dan berdagang. Mereka membangun desa, kota, serta budaya yang terus berkembang. Dari sinilah akar sejarah panjang Palestina dimulai, sebagai tanah yang selalu diperebutkan sekaligus dihuni oleh beragam suku dan bangsa. Sekitar 3000 SM, bangsa Kanaan menjadi salah satu penghuni awal wilayah Palestina. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang membangun kota-kota maju dengan sistem pertanian dan perdagangan yang kuat. Bangsa ini memiliki budaya dan kepercayaan sendiri, serta bahasa yang menjadi cikal bakal bahasa-bahasa Semit. Mereka hidup berdampingan dengan berbagai kelompok lain yang datang silih berganti. Nama Palestina sendiri diyakini berasal dari kata Philistia, yang kemudian berkembang seiring waktu. Kehidupan bangsa Kanaan menjadi fondasi penting dalam sejarah panjang masyarakat yang nantinya dikenal sebagai orang Palestina. Sekitar abad ke-12 SM, bangsa Filistin datang melalui laut dan menetap di pesisir wilayah tersebut. Mereka dikenal sebagai pelaut tangguh dan memiliki teknologi maju pada zamannya. Kehadiran mereka membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan budaya di wilayah itu. Nama, Palestina, diyakini berasal dari kata Filistin, yang digunakan oleh bangsa lain untuk menyebut wilayah tersebut. Meskipun terjadi konflik dengan kelompok lain, bangsa Filistin tetap menjadi bagian penting dari sejarah kawasan ini. Mereka berbaur dengan penduduk lokal dan ikut membentuk identitas wilayah yang kompleks. Wilayah Palestina juga pernah menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan besar, termasuk kerajaan Israel kuno dan kekuasaan lain di sekitarnya. Pada masa ini, berbagai konflik dan perebutan wilayah sering terjadi. Meski demikian, masyarakat lokal tetap hidup dan berkembang dengan identitas yang terus berubah. Mereka tidak hanya terdiri dari satu bangsa, tetapi campuran berbagai suku yang telah lama menetap. Inilah yang menjadikan sejarah Palestina begitu kompleks dan kaya. Setiap kekuasaan meninggalkan jejak budaya, agama, dan tradisi yang membentuk identitas masyarakat setempat hingga kini. Seiring waktu, wilayah Palestina jatuh ke tangan berbagai kekaisaran besar seperti Mesir, Persia, Yunani, dan Romawi. Setiap kekaisaran membawa pengaruh budaya dan politik yang berbeda. Masyarakat lokal beradaptasi dengan perubahan tersebut, namun tetap mempertahankan identitas mereka. Nama Palestina semakin dikenal luas pada masa Romawi. Meskipun kekuasaan terus berganti, penduduk asli tetap tinggal dan melanjutkan kehidupan mereka. Mereka menjadi saksi sejarah panjang penaklukan dan perubahan, sekaligus menjaga kesinambungan budaya yang menjadi dasar bagi identitas Palestina modern. Pada masa Romawi dan Bizantium, wilayah Palestina berkembang menjadi pusat keagamaan penting, terutama bagi umat Kristen. Banyak kota dibangun dengan arsitektur megah. Penduduk lokal terdiri dari berbagai kelompok agama dan etnis yang hidup berdampingan. Nama Palestina digunakan secara resmi oleh Romawi untuk menyebut wilayah tersebut. Masa ini juga menyaksikan perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat. Meski mengalami tekanan politik, masyarakat tetap bertahan dan beradaptasi. Identitas mereka semakin terbentuk melalui perpaduan budaya lokal dan pengaruh luar yang terus datang silih berganti. Pada abad ke-7 M, wilayah Palestina menjadi bagian dari dunia Islam setelah kedatangan pasukan Muslim. Perubahan ini membawa pengaruh besar dalam budaya, bahasa, dan agama masyarakat. Banyak penduduk yang kemudian memeluk Islam, sementara yang lain tetap mempertahankan keyakinan mereka. Bahasa Arab mulai digunakan secara luas dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Masa ini menandai awal terbentuknya masyarakat Palestina yang lebih dekat dengan identitas Arab. Namun, keberagaman tetap menjadi ciri khas wilayah ini dengan berbagai kelompok hidup berdampingan. Selama berabad-abad, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan berbagai dinasti Islam seperti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Pada masa ini, kota-kota berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan budaya.
Penduduknya terdiri dari Muslim, Kristen, dan Yahudi yang hidup berdampingan. Identitas masyarakat Palestina semakin kuat dengan bahasa Arab sebagai pengikat utama. Tradisi, adat, dan budaya berkembang seiring waktu. Meskipun kekuasaan berganti, masyarakat lokal tetap menjadi bagian utama dari wilayah ini, menjaga warisan budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Perang Salib membawa konflik besar ke wilayah Palestina. Tentara dari Eropa datang untuk menguasai Tanah Suci, menyebabkan peperangan panjang. Namun, setelah berbagai pertempuran, wilayah ini kembali dikuasai oleh pasukan Muslim. Masyarakat lokal mengalami penderitaan akibat perang, tetapi tetap bertahan. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya wilayah Palestina bagi berbagai agama dan bangsa. Meskipun konflik terjadi, penduduk asli tetap hidup dan melanjutkan tradisi mereka, menjadi bagian dari sejarah panjang yang penuh perjuangan. Selama lebih dari 400 tahun, Palestina berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Masa ini relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya. Penduduk terdiri dari berbagai agama dan etnis yang hidup berdampingan. Identitas Palestina sebagai masyarakat Arab semakin kuat. Sistem pemerintahan Utsmaniyah memungkinkan masyarakat lokal mengelola kehidupan mereka dengan relatif mandiri. Budaya, tradisi, dan bahasa terus berkembang. Masa ini menjadi salah satu periode penting dalam pembentukan identitas masyarakat Palestina modern yang masih terlihat hingga saat ini. Setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah akibat Perang Dunia Pertama, wilayah Palestina jatuh ke tangan Inggris melalui sistem mandat. Pemerintahan baru ini membawa perubahan besar dalam politik dan kehidupan masyarakat. Inggris mulai mengatur wilayah tersebut dengan kepentingan strategisnya sendiri. Pada saat yang sama, muncul janji-janji politik yang memicu ketegangan antara berbagai kelompok. Masyarakat lokal mulai merasakan perubahan yang mengancam keseimbangan lama. Masa ini menjadi awal dari konflik modern, di mana identitas, tanah, dan masa depan mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak. Pada tahun 1917, Deklarasi Balfour dikeluarkan oleh pemerintah Inggris. Dokumen ini menyatakan dukungan terhadap pembentukan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Keputusan ini memicu kontroversi besar karena dibuat tanpa persetujuan penuh masyarakat lokal Arab Palestina. Ketegangan mulai meningkat seiring bertambahnya imigrasi Yahudi ke wilayah tersebut. Masyarakat Palestina merasa hak mereka terancam. Sejak saat itu, konflik antara dua kelompok semakin nyata. Deklarasi ini menjadi salah satu titik awal yang membentuk situasi politik kompleks yang masih terasa dampaknya hingga sekarang. Pada awal abad ke-20, gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat pesat, terutama akibat konflik dan diskriminasi di Eropa. Banyak yang datang dengan harapan membangun kehidupan baru. Namun, kedatangan ini memicu ketegangan dengan penduduk Arab Palestina yang telah lama tinggal di sana. Persaingan atas tanah dan sumber daya mulai terjadi. Konflik kecil mulai muncul dan berkembang menjadi bentrokan yang lebih besar. Masyarakat Palestina merasa terdesak, sementara para pendatang juga berusaha mempertahankan tempat mereka. Situasi ini semakin memperumit hubungan antar kelompok di wilayah tersebut. Ketegangan yang terus meningkat akhirnya memicu perlawanan dari masyarakat Palestina terhadap kebijakan Inggris dan imigrasi besar-besaran. Demonstrasi, pemogokan, dan bentrokan terjadi di berbagai wilayah. Inggris berusaha mengendalikan situasi, namun konflik semakin sulit dikendalikan. Rasa ketidakadilan tumbuh di kalangan masyarakat Palestina. Mereka merasa kehilangan hak atas tanah dan masa depan mereka. Di sisi lain, komunitas Yahudi juga membangun organisasi dan pertahanan sendiri. Masa ini menjadi periode penting yang memperdalam perpecahan dan memperbesar konflik yang akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Rencana ini diterima oleh pihak Yahudi, namun ditolak oleh banyak pemimpin Arab Palestina. Mereka menganggap pembagian tersebut tidak adil. Ketegangan meningkat menjadi konflik terbuka. Masyarakat mulai bersiap menghadapi kemungkinan perang. Rencana ini menjadi titik balik penting yang mengarah pada perubahan besar dalam peta politik wilayah tersebut, sekaligus memperdalam luka sejarah yang masih terasa hingga kini. Pada tahun 1948, Deklarasi Kemerdekaan Israel diumumkan, menandai berdirinya negara Israel. Peristiwa ini disambut dengan sukacita oleh sebagian pihak,
namun juga memicu konflik besar dengan negara-negara Arab dan masyarakat Palestina. Perang pecah dan menyebabkan perubahan besar dalam wilayah tersebut. Banyak warga Palestina kehilangan rumah dan tanah mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai awal dari tragedi besar yang mengubah kehidupan jutaan orang dan menjadi salah satu konflik paling panjang dalam sejarah modern. Peristiwa tahun 1948 dikenal oleh masyarakat Palestina sebagai Nakba, yang berarti bencana besar. Ratusan ribu warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat perang. Banyak desa ditinggalkan atau hancur. Mereka menjadi pengungsi di negara-negara tetangga maupun wilayah lain. Trauma dan kehilangan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nakba menjadi simbol penderitaan sekaligus identitas kolektif masyarakat Palestina. Hingga kini, keturunan para pengungsi masih menyimpan harapan untuk kembali ke tanah yang mereka anggap sebagai rumah. Setelah 1948, konflik antara Palestina dan Israel terus berlanjut dalam berbagai bentuk. Perang, perundingan, dan ketegangan politik terjadi berulang kali. Wilayah Palestina terbagi menjadi beberapa bagian dengan kondisi yang berbeda. Kehidupan masyarakat dipenuhi tantangan, mulai dari pembatasan hingga konflik bersenjata. Meskipun demikian, identitas Palestina tetap bertahan. Mereka terus menjaga budaya, bahasa, dan tradisi di tengah situasi yang sulit. Konflik ini menjadi salah satu isu paling kompleks di dunia, melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Di tengah konflik yang panjang, masyarakat Palestina tetap menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja, belajar, dan membangun keluarga di tengah keterbatasan. Anak-anak tumbuh dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Budaya dan tradisi terus dijaga sebagai bentuk identitas dan perlawanan. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, semangat untuk bertahan tidak pernah padam. Kisah mereka bukan hanya tentang konflik, tetapi juga tentang ketahanan, harapan, dan perjuangan untuk hidup dengan martabat di tanah yang mereka cintai. Hingga hari ini, masyarakat Palestina terus mempertahankan identitas mereka sebagai sebuah bangsa. Sejarah panjang yang penuh perjuangan membentuk karakter kuat dan rasa kebersamaan. Mereka terus berharap akan masa depan yang damai dan adil. Generasi muda tumbuh dengan membawa cerita masa lalu sekaligus harapan baru. Dunia terus memperhatikan konflik ini. Namun bagi masyarakat Palestina, ini adalah kehidupan sehari-hari. Dari tanah yang penuh sejarah ini, lahir kisah tentang ketahanan manusia, cinta terhadap tanah air, dan harapan yang tidak pernah padam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subrek ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.